Hari ini kita akan membahas harga Bitcoin, XRP, dan Shiba Inu. Para hadirin sekalian, kita punya 5 hari lagi sebelum pergerakan besar berikutnya di pasar kripto. Akankah harga Bitcoin naik menuju $92.000 ataukah kita akan menghadapi koreksi pasar kripto dalam waktu dekat? Mari kita mulai dengan harga Bitcoin, lalu kita bahas kesepakatan baru dan beberapa peristiwa yang akan membawa pasar ke pergerakan sangat besar dalam waktu dekat. Dalam video-video terakhir, kita telah membahas bahwa di sini terbentuk formasi segitiga. Dan sekarang kita tertarik apakah Bitcoin bisa menembus garis putih ini dalam beberapa hari ke depan dan menuju ke $92.000 atau kita akan melihat koreksi lagi dari garis putih ini setidaknya ke sini sekitar $70.000. Mungkin kita bahkan akan melihat dalam beberapa hari ke depan, paling lambat pada hari Rabu, penembusan garis ini dan kemudian koreksi ke sini, sekitar $55.000. Apa yang akan terjadi dalam waktu dekat? Mari kita mulai dari sini, lalu bahas transaksi. Saya akan jelaskan rinci apa yang perlu Anda perhatikan. Lihat pada tanggal 29, yaitu 29 April, akan ada rapat The Fed. Dia lihat data inflasi. Tingkat inflasi pada bulan sebelumnya telah meningkat. Sekarang The Fed sedang mengamati dengan seksama bagaimana perkembangan situasi antara Amerika Serikat dan Iran. Pada saat ini, selat penting yang berada di dekat wilayah Iran telah ditutup sepenuhnya. Ini berarti bahwa kapal-kapal tidak dapat lagi melewati jalur perairan strategis tersebut. Ini buruk bagi ekonomi. Terlebih lagi jika tiba-tiba terjadi eskalasi lagi antara negara-negara tersebut, ini akan menyebabkan koreksi. Oleh karena itu, pada pertemuan The Fed, kemungkinan besar mereka tidak akan menurunkan suku bunga yang dapat berdampak negatif pada pasar kripto. Artinya ini akan terjadi pada tanggal 29. Setelah itu akan ada konferensi pers. Ini juga merupakan peristiwa penting. Pertemuan The Fed berikutnya baru akan terjadi 2 bulan lagi. Selain rapat The Fed 29 April, laporan triwulan perusahaan AS akan keluar. Mereka akan keluar 2 jam setelah rapat The Fed. Tadi kacunda volatilitas saat itu. Namun laporan triwulanan itu seperti peristiwa positif. Tapi rapat The Fed itu kemungkinan besar bisa menjadi peristiwa negatif. Dan hari berikutnya sangat penting, yaitu hari Kamis. Pada hari Kamis, pasar bisa bergerak ke arah lain atau katakanlah jatuh lebih dalam atau naik lebih tinggi lagi. Kemudian laporan triwulanan lainnya ini juga penting. Perusahaan punya kapitalisasi besar. Dia penting bagi Anda. Dan sekarang kita tertarik kemana Bitcoin akan bergerak dari segitiga ini. Formasi ini juga bisa disebut bendera. Dari segitiga ini Bitcoin bergerak turun seperti yang Anda lihat. Mari kita lihat bagaimana ini bekerja dalam teori. Ini bendera. Jadi harga jatuh membentuk bendera lalu jatuh lagi. Ini contoh bendera lain dan ini contoh segitiga. Lihat harga jatuh membentuk segitiga lalu jatuh lagi. Jadi pada umumnya katakanlah sekitar 80% kurs anjlok dari formasi ini. Saya akan tunjukkan targetnya. Tapi ada kemungkinan kecil bahwa kurs bisa melonjak tinggi ke atas. Sampai ke angka $92.400. Itu akan menjadi targetnya. Apa yang dibutuhkan agar kurs melompat naik, Yirshiwaya perlu bertahan di atas garis putih ini. Di video-video terakhir, Anda mungkin melihat bahwa saya memindahkan garis putih ini. Maksud saya sedikit mengoreksinya agar lebih detail. Dan sekarang seperti yang saya katakan, agar kurs naik ke $92.000, kurs harus menguat di atas garis putih ini. Artinya ini adalah titik masuk potensial untuk posisi long. Kita harus melihat konsolidasi harga di atas garis putih ini. Artinya garis putih ini adalah garis resistensi, yaitu garis di mana harga bisa kembali turun. Itu berada di sekitar 78.900 dan sekitar 80.500. Nah, di rentang ini ada garis resistensi dari mana koreksi bisa terjadi. Juga Anda melihat garis berwarna ungu ini. Garis berwarna ungu ini adalah tren naik. Saat ini harga Bitcoin belum menembusnya ke bawah. Apa artinya ini? Ini berarti jika dia menembusnya dan bertahan di sini, maka koreksi sangat mungkin terjadi, yaitu koreksi kembali ke garis ungu ini. Lihat, dari garis ungu ini harga bergerak naik. Namun jika harga dalam kasus koreksi menembus garis ungu ini, dan kemudian menembus lagi garis ungu ini, lalu bertahan di bawah garis ungu ini, maka ia akan mengalami koreksi. Dan target dari koreksi ini kira-kira berada di sini. Ini sekitar 55.500. Dan target berikutnya berada di kisaran 45 dan $40.000. Dan ini sudah ada kita yang sedang kita lihat ini. Artinya ini adalah zona konsolidasi kurs berikutnya. Saya ulangi, titik ini sangat penting. Jika harga menembus garis putih, this is second naik. Artinya jika konsolidasi terjadi di sini, jika harga menembus garis ungu ini dalam beberapa hari ke depan, ia akan berada di sini. Dan jika ia menembus garis ungu itu, maka kita akan mengalami koreksi yang lebih besar. Jangan lupa, hari Rabu akan sangat volatil.
XRP bergantung pada Bitcoin. Pada XRP terbentuk formasi segitiga, seperti yang baru saya tunjukkan pada Bitcoin. Jika Bitcoin berhasil menembus ke atas dan melonjak hingga $90.000, maka XRP kita juga pasti akan ikut naik. Target untuk XRP seharusnya berada di kisaran $2, namun pada saat ini Bitcoin belum berhasil menembus ke atas, dan ada kemungkinan Bitcoin akan mengalami koreksi. Jika Bitcoin kita di garis putihnya bergerak ke koreksi, maka XRP kita juga akan terkoreksi. Jadi pertanyaannya adalah, seberapa jauh penurunannya? Jika katakanlah Bitcoin jatuh dengan parah, maka XRP akan berada kira-kira di sini. Ini sekitar 78 sen. Ya, yang pertama adalah itu akan jadi target pertama. Target kedua berada di sekitar 50 sen. Ingat, di video-video sebelumnya saya tunjukkan bahwa garis-garis hijau ini adalah garis dukungan untuk Bitcoin. Jadi jika katakanlah Bitcoin jatuh ke $45.000, XRP kira-kira akan berhenti di 67 sen. Mari saya perbesar situasi ini. Anda bisa mengambil foto ini. Ngomong-ngomong, jangan lupa beri like dan tolong jangan lupa subscribe. Jika Anda belum subscribe, Anda akan sangat membantu saya dengan ini. Jadi dalam waktu dekat, paling lambat Rabu, karena ada rapat The Fed, kita akan lihat apakah Bitcoin akan melonjak atau akan terkoreksi. Jadi perhatikanlah baik-baik pada pola segitiga yang satu ini. Namun yang paling utama adalah Anda harus fokus melihat pergerakan Bitcoin terlebih dahulu, dan baru setelah itu Anda bisa melihat altcoin. Kita juga sudah pernah membahas bersama bahwa untuk XRP, tepat di sini, pada garis berwarna biru ini, ada garis resistensi yang melintas. Lihat, ini sangat cocok. Jadi untuk saat ini Bitcoin belum menunjukkan terobosan ke atas, Bitcoin masih berada dalam konsolidasi ini. Oleh karena itu, Anda harus memperhatikan nanti pada $1.55. Begitu XRP menembus zona ini, jika Bitcoin tiba-tiba naik, kita akan melihat pergerakan besar pada XRP. Namun untuk saat ini hal itu belum terjadi. Ada kemungkinan jika Bitcoin menembus garis ungunya, seperti yang saya tunjukkan, ia akan mengalami koreksi kecil di awal. Dan jika ia menembus garis ungu kedua, ia akan mengalami koreksi yang lebih besar. Dan untuk XRP ini juga akan berarti koreksi, baik besar maupun kecil. Shiba Inu dalam beberapa hari terakhir terus bergerak menyamping. Artinya, sejak bulan Februari harganya mengalami konsolidasi. Shiba Inu tidak melihat pergerakan besar. Bitcoin telah membentuk segitiga. Jika Bitcoin menembus segitiga ini ke atas dan mencapai $90.000, Shiba Inu juga akan naik menuju garis biru ini. Di garis biru itu ada garis resistensi. Pessimoist biwucinian kursnya terus menurun. Itu kosmosisi untuk pasar bullish besar Shiba Inu, ya perlu menembus garis biru ini nanti. Tapi Shiba Inu juga bergantung pada Bitcoin, artinya jika Bitcoin tidak naik, malah terjadi koreksi lagi, maka Shiba Inu juga akan terkoreksi, dan saat itu Anda akan membutuhkan garis-garis hijau ini. Garis-garis hijau ini adalah zona dukungan untuk Bitcoin. Maksudnya katakanlah Bitcoin akan jatuh ke $45.000. Shiba Inu kira-kira akan berhenti di sekitar sini, 313. Atau jika Bitcoin jatuh ke $40.000, Shiba Inu berhenti di sini, 258. Silakan ambil pakaiannya, ambil foto jika Anda butuh. Ngomong-ngomong, coba jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Ini akan sangat membantu saya, Bitsil. Ingat, saya pernah bilang bahwa Shiba Inu bergantung pada Bitcoin. Dan jika kita masih akan mengalami koreksi, koreksi ini tidak akan terlalu besar untuk Shiba Inu. Karena lihat dari garis hijau ini, Shiba Inu di masa lalu naik. Tadi di tahun 23 dan 21, Yojiska bangkit dari dukungan historis ini. Dan jika ia naik, ia melihat pertumbuhan yang baik. Kedua kalinya pertumbuhannya tidak sebaik itu, tapi ada. Dan apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda dengan ini? Bahwa jika kita akan mengalami koreksi, itu tidak akan terlalu besar. Artinya kita akan mencapai kira-kira di sini. Dan serius dan saya harap Shiba Inu bisa berbalik di sini, maksudnya akan melihat pembalikan. Namun, Bitcoin harus berbalik arah untuk itu. Jika Bitcoin kita menembus ke atas dari segitiga ini, seperti yang saya tunjukkan, dan menuju $92.000, maka semua altcoin juga akan mengikutinya. Serius, ini gampang. Saya ulang yang sangat penting, data The Fed penting akan keluar hari Rabu. Laporan kuartalan dari perusahaan-perusahaan Amerika ini penting. Laporan-laporan itu akan keluar setelah rapat The Fed dan setelah keputusan suku bunga, akan ada konferensi pers lagi. Konferensi pers itu juga sangat penting dan akan sangat bergejolak, dan Anda pasti akan melihatnya. Jangan lupa berikan suka dan juga berlangganan. Dengan begitu kalian akan sangat membantu saya. Semoga malammu menyenangkan. Sampai jumpa lagi. Dah.